Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan antum semua dan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan mengulas sedikit ada sebuah video teman-teman sekalian yang saya lihat di YouTube dan masih berkaitan dengan masalah nasab Ba'alawi. Pada kali ini video ini disampaikan oleh Ki Imad, yang mana beliau sedang melaksanakan tabligh atau ceramah pada satu acara, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj di daerah Kaliwungu ya. Yuk kita lihat videonya. Iya. Nah, Isra Mi'raj pada hari ini kampung Kaliwungu, desa Kaliwungu ini selain ngomong masalah sholat juga ngomong masalah teknologi. Karena Isra Mi'raj ini menjadi sebuah isyaratan teknologian bahwa dulu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu kalau dipikirkan secara biasa, secara sederhana tidak mungkin orang dari Mekah menuju ke Palestina dalam waktu 1 malam. Dengan onta saja 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Kenapa ini 1 malam? Belum mi'raj ke langit, pulang lagi sebelum subuh. Ini adalah tantangan teknologi bagi umat Islam, bahwa umat Islam tidak boleh ketinggalan teknologi. Sebelum Nabi Muhammad itu diisrokan, dibelah dadanya. Ini adalah tantangan kedokteran. Bahwa manusia itu dadanya bisa dibelah, tapi dia masih bisa tetap hidup. Yang sudah dibelah banyak itu perempuan, tapi enggak isro-isro. Betul apa tidak? Kadang-kadang satu ibu-ibu dibelahnya 3 kali. Tapi enggak isro-isro. Mi'raj mungkin mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Ya kalau Isra itu berjalan di waktu malam. Tukang nyari kodok juga Isra itu lugatan. Kalau naik itu mi'raj. Mi'raj itu asal makna lugawinya naik. Jadi setiap yang naik-naik itu adalah mi'raj. Orang naik kelapa itu lagi mi'raj. Naik motor itu namanya ibu-ibu mi'raj. Ya teman-teman sekalian, di awal-awal beliau menyampaikan tabligh, menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramahnya. Ini saya lihat bagus sekali ya, ilmiah, menjelaskan tentang pengertian Isra, Mi'raj ya, dan lain sebagainya, dengan menyampaikan definisi ya secara logo, secara istilah dan sebagainya. Kemudian menyampaikan analogi-analogi yang rasional dan sangat bagus sebetulnya ya. Beliau, kita akui memang mempunyai kapasitas keilmuan yang lumayan lah untuk mendapatkan satu gelar seorang kiai. Nah kita lihat apa yang beliau sampaikan ya, pada intinya sejalan dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan ulama dalam kitab-kitab mereka tentang Isra dan Mi'raj. Beliau menjelaskan tentang bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu bagian daripada keyakinan ataupun akidah sebagai mayoritas jumhur ulama dan umat Islam, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilaksanakan Nabi jasadan wa rohan, jasad dan juga ruhnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mentafsirkan bahwa Isra itu dilakukan secara jasad dan ruh, tapi ketika Mi'raj Nabi hanya ruhnya saja dan sebagainya. Kita bisa lihat di buku-buku yang buku tafsir yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Kita lanjut teman-teman ya. Ya, sampai sejauh ini masih aman-aman saja, masih
menyampaikan dakwah secara ilmiah, tidak belok, tidak melenceng-melenceng ya. Namun kita akan lihat ketika pada menit kesekian beliau sudah mulai terjadi pergeseran tema beliau kepada pembahasan tentang nasab Ba'alawi. Jadi sekali lagi bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong liyan mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih. 300 triliun duwe duit ga. Muhammadiyah duwe duitnya 300 triliun Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi. Lah wong NU masih makanen bae. Nang apa? Duitnya kaken didawir. Duitnya kaken didawiri Habib. Makanya ini kita melihat fenomena uang ngaku putune Nabi tapi akhlaknya adoh karo Kanjeng Nabi ku dadi bingung. Setelah kita menyimak tadi ceramah ataupun tausiah daripada Ki Imad Al-Bantani ini, kita lihat betapa beliau ada kesan sepertinya sangat subjektif ya. Tentu ya semuanya akan seperti itu ketika ada pernyataan yang sudah disampaikan, dia akan membela mati-matian pernyataan ini. Apalagi ini satu hal yang sangat luar biasa. Masalah pembatalan nasab Ba'alawi yang sudah puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun diyakini oleh jumhur ulama, oleh jumhur umat, bahkan sampai detik ini di beberapa tempat kegiatan-kegiatan Maulid Nabikah itu ya, Isra Mi'raj itu satu panggung, kiai-kiai dengan habaib ya, kiai-kiai NU dengan habaib, satu panggung mereka saling support, saling membackup dalam masalah dakwah. Maka itu teman-teman sekalian, memang masalah ikhtilaful ulama ini tidak akan selesai. Yang penting yang mesti digarisbawahi, jangan sampai hal ini menjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Ya, jangan sampai ada adu domba. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan Ki Imad betul-betul ilmiah dalam masalah ini berdasarkan fakta dan pengalaman yang beliau alami. Bukan ada alasan yang lain, misalkan dengan sebab ada pesanan pihak ketiga, ada sponsor, orang-orang pejabat misalkan sebagaimana dianalisa oleh Ketua PBNU ya. Mudah-mudahan tidak. Sampai detik ini kita berusaha husnuzon kepada beliau. Itulah yang diminta, yang diperintahkan oleh agama kita, untuk kita selalu husnuzon kepada manusia. Nah, teman-teman sekalian, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian masalah nasab Ba'alawi ini berimbas kepada umat, kepada masyarakat. Saya beberapa bulan ini mencoba melakukan satu katakanlah eksperimen. Saya banyak mengupload di YouTube saya video-video habaib. Ya, terutama habaib yang memang banyak bermain di YouTube, dakwah di YouTube seperti Imam Munah Al-Kabir, Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, kemudian Habib Bahar bin Smith, kemudian Habib Hanif dan sebagainya. Itu kita lihat, Masya Allah, bagaimana komentar netizen, warganet yang begitu luar biasa, yang sudah tidak pakai adab, tidak pakai akhlak, mengatakan ini, mengatakan itu. Dan yang sangat miris adalah bahasa istilah pribumi, kiai pribumi, ulama pribumi. Saya ingat betul, ini bahasa-bahasa pribumi ini bahasa yang digunakan oleh kolonial Belanda untuk membedakan mana penjajah, mana Belanda, mana orang Indonesia.
Nah, ini mulai dimunculkan. Nah, inilah saya menganalisa ini seperti ada sebuah settingan untuk memunculkan istilah-istilah kiai pribumi, ulama pribumi, kemudian orang Yaman, ya, urban Yaman dan sebagainya. Ini yang kita lihat banyak disampaikan oleh warganet, netizen. Dan satu hal yang sangat tidak baik, sehingga sudah ada terjadi perpecahan di kalangan masyarakat, di kalangan akar rumput. Nah, maka teman-teman sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Habib Hanif dalam ceramahnya di beberapa tempat, jangan sampai umat diadu domba, jangan sampai ulama, kiai, habaib diadu domba, sehingga kemudian pecahlah kekuatan Islam. Nah, kalau kita sudah pecah, sudah diadu domba umat Islam, ya, maka mereka lah yang akan mengambil untung untuk melancarkan agenda-agenda program besar mereka untuk dalam rangka meraup kekayaan bangsa kita sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab ulamanya, NU-nya, habaibnya sudah dipecah belah dan sudah saling gotok-gotokan satu sama lain. Nah, ini kita sudah lihat. Maka itu yuk kita hentikan polemik ini, jangan sampai kita mudah terbawa dengan cara mereka, gaya mereka untuk melemahkan kekuatan Islam dengan mengadu domba antara ulama, kiai dan habaib. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan tentu saja di kalangan habaib pun menjadi satu autokritik bahwa memang ada di tengah-tengah mereka, kita anggap oknum lah ya, yang memang suka melakukan hal-hal yang mungkin bagi sebagian kita ini kok seperti itu gitu ya. Jadi pertanyaan. Oke teman-teman sekalian, itu saja mungkin pembahasan kita pada kali ini tentang video ceramah Ki Imaduddin Al-Bantani yang pada kali ini dia menyampaikan bahwa salah satu penyebab kemiskinan NU adalah disebabkan kekayaan mereka ataupun banyaknya habaib yang diterima di kalangan NU yang melakukan dawir, ya. Sedangkan di Muhammadiyah kenapa kaya? Sebab Muhammadiyah tidak, mungkin dalam tanda petik, kurang begitu concern dengan masalah habaib ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.